Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube Cilote Wanipin. Hari ini saya bersama dengan orang-orang hebat. Di samping saya ada Bapak M. Zurizul yang akrab dipanggil dengan Mete Zul. Dan di sampingnya lagi Bang Aim Zen. Ini adalah salah satu tokoh kita di Sumbar ya. Apalagi beliau ini termasuk salah satu tokoh yang sangat vokal dan juga sangat perhatian di bidang pariwisata ya Bang Aim. Ya, ini Bang Aim kita. Dan hari ini kita kepengen bercerita dengan Bang Aim terkait dengan bagaimana sosok seorang M. Zurizul, kalau saya panggilnya Mete Zul di mata Bang Aim. Dan tentu Bang Aim udah punya pandangan tersendiri terkait dengan, karena beliau ini nggak asing lagi nih Bang Aim. Ini tokoh kita ini memang harus kita bikin bagaimana beliau semakin bersinar di tahun 2024 ini. Silakan Bang Aim. Jadi begini, Iya Bang Aim. Saya biasa bicara lugas. Iya betul. Padat. Iya. Saya bukan orang partai politik maupun apa. Saya kenal Mete Zul. Iya Mete Zul. Sudah lama. Jadi tahun-tahun awal 90-an itu Mete Zul meniti karirnya di politik di BM-PAN. Di BM-PAN. Ya. Sebagai apa tuh Bang Aim? Ketua BM-PAN ya? Ketua BM-PAN. Iya, iya. Nah, di sana saya melihat dia sebagai sosok anak muda yang energik dan boleh dikatakan waktu itu saya melihat ini akan menjadi salah seorang leader. Iya, iya. Lebaran, entah apalah ya. Dalam perjalanannya kemudian saya melihat Mete Zul ini aktif di pariwisata. Kebetulan saya juga kan bergeraknya di pariwisata. Iya, Bang Aim dengan Mete Zul sama kan? Sama-sama pariwisata. Nah, dengan melihat rekam jejak, kemudian juga melihat apa yang dilakukan serius. Dan serius itu ada hasilnya. Nah, jadi saya melihat Mete Zul ini adalah aset Sumatera Barat di bidang pariwisata. Iya. Dia termasuk dan dia punya keahlian melobi sosial kemasyarakatan yang nggak punya yang lain. Yang tidak ada duanya kali ya? Tidak ada duanya. Duanya ada, iya. Iya, iya betul-betul. Dia lebih eksis di sana. Misalnya seperti pengembangan pariwisata di Mande, Iya. Lawang Park ada, kemudian di Solo, dia juga, kemudian juga yang terakhir dia membawa pelestarian Marawa Beach ya? Ya, nah itu yang saya lihat hasil kerjanya. Iya, iya betul. Itu yang saya lihat dari Mete. Dari sosok seorang, ya. Dia seorang pekerja keras, mau turun ke bawah, punya kelebihan, bisa bernegosiasi melobi kepada masyarakat, dan juga untuk saat ini dekat dengan Pak Gubernur. Ya, dekat dengan penguasa, ya. Pak Gubernur. Oh, Pak Gubernur, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dekat dengan sekali lagi Pak Aim? Pak Gubernur ya, Gubernur Sumatera Barat. Ya, dan satu catatan lagi untuk di bidang apa namanya, beliau ini penasehatnya yang saya lihat. Iya, iya betul-betul. Ya, jadi artinya seorang Mete Zul memang seorang yang luar biasa. Jadi matanya Bang Aim ya. Extraordinary. Ya, luar biasa apa namanya? Extraordinary. Di atas rata-rata. Dan pantas untuk kita promosikan. Ya, harus kita dorong ya. Kita dorong bagaimana beliau bisa lebih sukses ke depan. Kan begitu ya Bang Aim ya? Saya harapkan seperti itu. Iya, iya. Saya harapkan seperti itu. Dia nggak goyang lagi. Ketika misalnya nanti memang Mete Zul ini mau maju, katanya saya dengar mau maju jadi caleg ya. Caleg DPR RI. Kabar-kabarnya iya Bang Aim. Mau maju jadi seorang calon legislator. Nah, legislator di pusat. Gitu Bang Aim. Yang saya nggak tahu gini, menjadi caleg itu kan menjadi representasi suara masyarakat. Betul. Ya. Kalau dia mau menjadi caleg DPR RI, saya nggak tahu nih apa visinya yang dia bawa, niatnya untuk menjadi perwakilan masyarakat Sumbar di DPR itu apa? Iya, iya. Saya belum tahu apakah sekedar untuk mencari kekuasaan, Bang Kinerja, saya jadi caleg, apa memang dia murni membawa visi misi yang saya harapkan ya akan wisata lah. Iya, iya. Ya kalau gitu Bang Aim kita tanya aja langsung Bang Aim sama yang bersangkutan. Ya apa visi misi beliau sehingga terjun ke dunia politik ya, apalagi sebagai legislator di pusat.
Ya, ya Bang Aib. Memang benar nggak? Memang benar nggak? Wah, ijab kabul lu. Iya, abang lah nanya Bang. Apa? Bang Aib. Iya. Ente, saya mau tanya nih, Iya. Ente itu benar nggak mau maju jadi anggota dewan? Dan yang kalau benar itu apa sih sebetulnya latar belakangnya, kenapa? Lalu target apa yang ingin dicapai maju ke dewan? Ya, mana? Ya, Bang Ipin, Silakan, Tete. Bang Aim, Ya. mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Selamat Hari Raya. Nih, ngopi habis Lebaran halal bihalal sama suhu saya, Bang Aim. Beliau yang mengajari kami yang muda-muda dulu di Forum Pariwisata Sumbar. Saya masih ingat waktu itu Bang Aim, Iya. kita pernah rapat di kapal pesiar ya. Iya, iya. Siapa kapal pesiar? Kapal pesiar. Oh iya, rapat Forum Pariwisata dulu tahun 90-an ya Bang Aim ya. Juga Bang Ipin yang luar biasa, banyak memberikan nilai-nilai positif untuk Sumbar. Nah, sebetulnya Bang Em gini, dulu waktu kita kembangkan kawasan mandi sama Pak Andino Caniago, sama Bang Nofrin, dan kawan-kawan lainnya penggiat wisata, Bang Em juga, satu hal yang menjadi mimpi kita bersama sebetulnya menjadikan Sumbar itu masuk dalam 10 prioritas wisata nasional. Belum. Nah, waktu itu sebetulnya kita sudah hampir bisa ditetapkan presiden, Bang Ipin. Nah, ternyata memang untuk mencapai itu, suka atau tidak suka, tetap harus ada dorongan politik, ada goodwill di situ. Nah, kalau kita bilang Sumatera Barat ini karena Presiden Jokowi kalah, tidak juga. Terbukti NTB, Labuan Bajo itu juga dengan adanya dorongan politisi di pusat menjadikan Labuan Bajo itu menjadi menjadi destinasi prioritas nasional. Jadi nah, ternyata sekarang pemerintah pusat itu memfokuskan dulu destinasi prioritas nasional. Labuan Bajo, Bang. Ada Toba. Toba yang cuma punya 1 danau. Itu masuk prioritas nasional. Dan Toba dibangun dengan dana 7, triliun. Maka jalan-jalan di Toba itu, di Medan itu, Sibolangit, apa itu, jadi pariwisata di situ terintegrasi. Nah, itu ternyata ada kekuatan politik di situ yang mendorong untuk menetapkan. Presiden menetap. Nah, Sumbar kita mempunyai 7 danau. Bukan 5 lagi, 7 danau. Kita mempunyai, sumur itu cuma punya Toba 1. Tapi kenapa Sumatera Barat tidak masuk dalam 5 prioritas pariwisata nasional? Nah, kita dari Malaysia Kuala Lumpur itu juga 1 hour flight, cuma 1 jam. Nah, itu yang akan bisa membangun pariwisata, mengintegrasikan semua daerah di Sumatera Barat ini. Yang pertama infrastruktur, yaitu butuh dana yang besar memang. Jadi itu yang memotivasi kita sebetulnya, bahwa tidak bisa dipungkiri pembangunan Sumatera Barat ini betul-betul butuh support dari politisi, baik yang di daerah maupun di pusat. Nah, APBN kita kecil. Iya. Apa yang bisa mau bikin seperti kita dulu sama Pak Gubernur sampaikan, bikin akses jalan, memecah jalan dari Pariaman itu kita lewat Asam Pulau. Asam Pulau itu terus Malalo, Singkarak. Jadi orang ke Tanah Datar itu tidak perlu lagi lewat Lembah Hanai, tapi dia bisa langsung ambil ke kanan ke Malalo, Singkarak, terus mereka Tanah Datar. Nah, sekarang Malala sudah ada. Terus jalan dari Keliran Jauh itu terus tembus ke Alan Panjang. Jadi ketika pariwisata Sumatera Barat ini terintegrasi, nah disitulah Sumbar ini baru bisa dikatakan betul-betul kawasan yang layak untuk dikunjungi. Nah, itu butuh ternyata teman-teman Banggar di DPRI itu ya butuh untuk mensupport itu, menetapkan Sumatera Barat. Itu yang pertama ya. Iya. Nah, yang kedua memang karena memang potensi kita pariwisata. Saya melihat sekarang teman-teman yang ada di legislatif tidak ada yang fokus untuk membangun pariwisata. Kita bicara pertanian juga akan berkembang ketika pariwisatanya berkembang. Pariwisata berkembang, hotel-hotel penuh, akhirnya orang belanja kebutuhan pertanian. Orang belanja beras, orang belanja ayam, ya, orang belanja telur, orang belanja sayur, karena seluruh hotel penuh. UMKM pun jalan kalau pariwisatanya jalan. Nah, itu lagi itu yang membuat Sumatera Barat tidak bisa tidak. Memang yang bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu adalah pariwisata. Nah, kita mempunyai untuk itu. Yang pertama, kita dari Singapura 1 jam, dari Malaysia 1 jam. Kemarin kita coba dengan itu 4 jam dari Cina dengan pesawat Citylink.
Nah itu kalau tidak COVID ada 4 kali dalam sebulan itu akan rutin, dan itu mereka sangat exciting sekali. Mereka teriak-teriak sampai di Pandeh itu, karena mereka tidak pernah lihat laut, karena itu dataran tinggi ya. Wah, teriak-teriak mereka. Sayang waktu itu COVID dan akhirnya tidak berlanjut. Itu mungkin yang mendasari bahwa dengan pariwisata kita meyakini pengangguran akan berkurang, kita meyakini ekonomi akan jalan-jalan baru yang dibangun nanti itu pasti akan melahirkan investasi baru. Karena Sumatera Barat ini Bang Im landscaping, Bang Im. Dimanapun jalan dibangun, dia membuat suatu daya tarik wisata baru. Nah sekarang jalan dari dari Bayang itu ke Alan Panjang, itu pemandangannya kiri kanan luar biasa. Nah kalau dia tidak HL itu akan muncul investasi di situ, kiri kanan jalan itu otomatis itu, karena ada jalan kan gitu. Itu dia, sama dengan Malala sekarang. Kita Malala itu sekarang saja yang seperti itu. Sekarang orang sudah melihat di Malala itu tempat-tempat yang untuk membangun destinasi. Kalau sekarang kan seperti Ciwidey, Bang Aib. Wah, udah ada kiri kanan jalan itu kebun stroberi. Iya, betul. Nah, artinya apa? Kemanapun jalan baru yang dibangun di Sumatera Barat ini akan menarik orang untuk berinvestasi. Itu kira Wanipin motivasi kita. Mudah-mudahan mimpi Sumatera Barat. Belum lagi kita bicara Mentawai, Bang Aib. Yang luar biasa. Di samping juga surfing, Mentawai mempunyai budaya yang luar biasa. Nah itu kan belum diekspor. Itu memang butuh power untuk legislator ya. Oh iya. Gini, ya. Kalau yang dikatakan Zul tadi udah benar. Ya. Memang kalau dilihat dari strategiknya untuk pengembangan wisata satu daerah, apalagi kita mau push masuk nasional, itu butuh dukungan di legislatif. Iya. Nah, selama ini dari teman-teman di pariwisata itu belum ada. Artinya tidak ada legislator yang fokus di bidang pendidikan. Tidak ada ya. Itu yang mungkin ada, tapi pemahaman yang holistik. Iya. Tahu sosial budayanya, tahu profit dan benefitnya itu belum ada ya. Cuman yang saya atau kita di teman-teman di pariwisata ini, yang jelas nomor satu tentu kita harus support. Ya, Bang, support Zul. Kita juga ingin tahu juga sampai sejauh apa usaha beliau ini. Iya kan, apa yang telah dilakukan, karena tentu kita pasti akan support. Ya, jajaran pariwisata Sumatera Barat akan kita usahakan kita. Ya, dari beliau seperti apa? Ya, apa yang sudah dilakukan seorang Zul ya? Dia mau apa? Iya. Nanti jangan lupa mati lempon. Ala payah lu semua. Itulah bicara sama sekretaris saya. Iya. Gampang di Bang Aim. Nah, hal itu yang kita inginkan. Tapi memang betul membuat suatu perubahan desa wisata di suatu daerah. Memang kelemahan masyarakat kita potensi ada, namun nomor satu kalau dari pendapat saya pribadi adalah SDM. Kemudian yang kedua adalah pola pikir visioner dari kepala daerah. Betul. Kepala daerah yang saya maksud adalah kabupaten kota. Sampai enggak mereka ke sana, ya. Dan kemudian ketiga baru menetapkan target market. Target marketnya kita nggak usah mengharapkan orang bule atau segala. Enggak. Kita wisatawan Nusantara dan regional Malaysia, itu aja cukup. Nah, kekurangan daripada bupati wali kota itu koordinasinya untuk membuat sebuah roadmap. Sampai hari ini Sumatera Barat belum ada roadmap atau rencana kerja terpadu. Iya. Nggak usah jauh-jauh, itu cuma cukup Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh dan 50 kota. Udah itu untuk step pertama. Baru kemudian setelah trigger, kita istilahnya pull trigger, penarik. Iya. 3 ini jalur emas ini, Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 kota ini, barulah kemudian kita split ke Pariaman dan Solo. Nah, mereka itu satelit-satelitnya pariwisata. Iya. Nah, itulah yang belum terbangun, dan mudah-mudahan teman-teman Forum Pariwisata Sumbar bisa bergerak gitu. Dan denyut pariwisata sekarang ini udah Wanipin. Di mana-mana sekarang orang sudah bicara pariwisata, hotel baru sudah dibikin, kafe-kafe. Nah, tinggal bagaimana menjahit, bagaimana
menjahit. Itu harapan ini tertumpang ke PT Zul. Nah, PT Zul Bagaimana? inilah Ya. yang akan berbicara sebagai perwakilan Dari Jakarta, nanti dia yang akan memperjuangkan APBN bisa masuk untuk infrastruktur, Ya, ya. untuk promosi, dan kemudian intinya adalah untuk memperjuangkan Sumatera Barat masuk pada 5 besar DTW Ya. di Indonesia. Dengan begitu nanti ekonomi Sumatera Barat akan naik. Ya, betul. Itu yang kita harapkan kepada PT Zul. Ya, ya. Dan Nio atau enggak tahu loh. Ayo tanya PT. Pak, kira-kira Iya. Memang kelemahan kita memang kurang dalam menjalin komunikasi. Banyak senior-senior kita seperti Bang Aim, teman-teman yang lain yang mempunyai khatam lah masalah pariwisata ini. Nah, tapi komunikasi itu tidak dibangun dalam konteks menjadikan Sumatera Barat itu menjadi satu destinasi prioritas nasional. Nah, walaupun kita mempunyai 4 KSPN Wanipin, jadi KSPN itu kawasan strategis pariwisata nasional. Ya. Nah, ketika dia di Riparnas itu rencana induk pembangunan pariwisata nasional itu sudah ditetapkan oleh Presiden menjadi KSPN, nah itu sebetulnya dana pusat itu memungkinkan untuk masuk. Untuk masuk Seperti kawasan Danau Kembar itu KSPN. Padang Mentawai masuk ke SPN, Danau Maninjau masuk ke SPN, Harau juga masuk ke SPN. Nah, itu sebetulnya yang pintu masuk bahwa pemerintah pusat harus support pariwisata. Orang bilang itu kewenangan provinsi. Oh tidak, Jalan Mandeh itu 380 miliar. Itu kita, Pak Nino, Pak Nofrin, dan Bang Ain juga support. Itu bukan jalan antar kabupaten kota itu. Cuma dibangun di pesisir selatan saja. Tapi karena dia menjadi KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, pusat bisa masuk 380 miliar di situ. Permasalahan kita di Sumatera Barat ini bukan lagi permasalahan alam, tapi infrastruktur untuk mengintegrasikan alam yang ada itu. Itu dia. Nah, misal infrastruktur itu bukan masalah jalan saja. Dulu kita Pelindo sudah akan membangun pelabuhan di Marina lah, Pak Padangbai lah di Batangarau ya. Nah, itu saya kan membayangkan dulu itu kalau seandainya jadi, berapa teman-teman kita dorong beli kapal. Nah, supaya apa? Supaya seperti kita di Phuket Island itu. Phuket Island itu mana, Bin? Setiap jam 9 itu kapal berangkat kemana deh? Setiap jam 8 itu kapal berangkat ke pulau-pulau yang ada di sekitar Phuket itu. Oh iya, dia ke Maya Beach, dia ke Phi Phi Island. Nah, sampai di Phi Phi Island itu mereka snorkeling, mereka diving. Setelah itu salah satu pulau yang ada di situ disuruh masyarakatnya menyiapkan kami waktu itu. 2.000-an orang datang. Kapalnya itu, satu kapal itu bisa 400 nya. Ya, di kapalnya mereka langsung dari kapal terjun keliling safety. Nah, saya membayangkan seperti itu. Jadi jangan mobil saja yang berangkat ke Sungai Nyalo, bukan begitu. Dari Padang pun ada marina. Itu marina tentu ya ada pelabuhan yang layak, ada AC-nya, ada ini. Nah, tinggal orang-orang yang nginep di hotel-hotel Padang ini dijemput oleh travel agent, yaudah jam 9 sampai di marina. Sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya begitu. Nah, itu misalnya 500.000 jam 9 dijemput. Berangkat. Dan pantai kita nggak kalah dengan, saya lihat Phi Phi Island itu nggak kalah lah, Padang yang luar biasa indahnya, anak-anak bisa snorkeling. Nah, itu bagian dari infrastruktur pelabuhan. Nah, ini yang kurang mungkin. Nah, itu Pelindo itu kan kewenangannya dari pusat. Jadi intinya gini, Pak Wanipin, Sumatera Barat itu membutuhkan duta besar pariwisata yang berfungsi sebagai lobis dan mediator dan menyuarakan kebutuhan dan kepentingan orang Sumatera Barat di bidang pariwisata. Dan sosok itu saya lihat memang ada di PT Zul. Ada. Iya kan? Ada. Iya kan, Pak Em? Ada. Iya, harus ini. Bahkan kue di pusat itu kan kita bisa. Kenapa provinsi itu dapat, kami nggak dapat? Bisa bertarung di anggaran itu. Kan ini yang dibutuhkan sebetulnya. Sebetulnya bukan PT Zul saja. Saya berharap legislatif memperkuat itu. Tapi pada sini pariwisata yang mau mengorbankan waktu dan uangnya ya betul. Dan itu kita harus support beliau. Dan tentunya besar harapan kita, mudah-mudahan PT Zul ke depan terpilih dan sukses enggaknya. Yang itu ya Bang Aim ya. Kita dukung. Dan pariwisata Sumbar akan lebih maju dan berkembang ke depannya. Kita dukung. Ya, kita akan siap dukung. Tapi kalau dia macam-macam saya jewer. Iya siap. SDM. Nah, orang Minang ini gini Bang Nipin, saya tanya,
Ya, teman-teman senyum dulu atau dapat uang dulu, saya bilang. Rata-rata bilang kami dapat uang dulu baru tersenyum. Ternyata benar. Jadi ada beberapa kawasan yang kita bina. Itu saya membina sekarang 324 desa wisata. Nah, ketika pariwisatanya sudah bagus, tamunya sudah mulai menginap di homestay, nah kami tersenyum-senyum, Ete. Iya, betul. Dia otomatis ramah, hospitality-nya jalan. Nah, ternyata memang tugas kita, misal ada yang komplain sekarang harga barang, harga makanan naik. Saya rasa itu bagi perantau-perantau kita juga maklum lah itu. Orang yang tadinya yang lainnya pergi lebaran, dia masih jualan, agak lebih kita bayar sedikit kan nggak apa-apa. Orang pergi lebaran, dia masih panas-panas jualan, saya rasa itu permasalahan humanity saja. Betul nggak Pak Wanipin? Orang misalnya pergi lebaran ke keluarga, tetangga, dia masih berdiri di tepi Pantai Padang. Parkir. Nah, artinya ini masalah humanity saja. Saya malah takut kalau seandainya nggak ada PKL pas lebaran ini, ada yang jualan pas lebaran ini. Hah? Pusing nggak? Pusing lah. Para perantau? Kita mau beli kebutuhan. Mau beli rokok, mau beli makanan. Nah, dia korbankan harinya. Makanya beberapa negara itu seperti Malaysia, orang yang bekerja di hari raya itu gajinya 20 kali lipat. Di beberapa pabrik ya, gajinya 20 kali lipat. Mau masuk bulan lebaran, gaji 20 kali lipat. Nah, mungkin itu masalah demand supply, masalah SDM ya. Insya Allah SDM Sumatera Barat ini perlahan, karena saya menangkal bahwa orang mengatakan orang Minang ini bukan bangsa pelayan, itu salah. Kalau bukan orang pelayan, orang Minangkabau ini tidak mungkin seluruh rumah makan beredar di seluruh dunia. Betul Pak Ed? Saya ingin tanya satu, Mete. Mete ini kan dekat dengan pemerintahan kepala daerah. Situasi di pemerintahan ini tentang visi pariwisatanya gimana sih mereka itu? Apa sudah ada keinginan untuk itu atau gimana kendalanya? Ya, ini menarik nih Bang Em. Tadinya saya mau langsung ke situ ya, tapi menarik juga lebaran ini. Roadmap Bang Em. Jadi yang pertama kita dorong itu adalah tidak mungkin kita berbuat tanpa ada roadmap. Nah, tahun ini dibangun, tahun ini sedang dibuat roadmap. Nah, karena di tahun 21 Pak Gubernur dilantik, tahun 2022 ini, tahun 2022 itu masih anggarannya Pak Irwan Prayitno. Tahun 2002 baru bisa dianggarkan untuk bikin roadmap tahun 2023. Nah, tahun ini baru bisa dibikin roadmap. Jadi ternyata pemerintah ini, Bang Aim, nggak bisa begitu dilantik langsung membuat, nggak bisa ternyata. Iya, ternyata Pak Ipin tidak menganggarkan roadmap. Nah, dianggarkan dulu di tahun 2022, bikinnya 2023. Butuh 3 tahun. Nah, alhamdulillah tahun ini dibikin Bang Ipin roadmap itu, dan nanti teman-teman dari pelaku wisata senior saya rasa akan diundang untuk baru draft adanya sekarang Bang. Roadmap itu Sumatera Barat kita mau patok dulu. Kita mau segmen pasar mana nih Bang Ipin? Sumatera Barat ini. Apakah kita mau fokus domestik saja, Bang Aim, dan plus Malaysia? Nah, atau kita mau menambah orang-orang Eropa yang ada di Singapura? Bukan orang Singapurnya, orang Singapura kan sedikit. Orang-orang Eropa yang ada di Singapura yang melimpah. Jadi wisatawan di Singapura itu lebih banyak wisatawannya dari penduduknya. Nah, itu Singapura itu. Nah, orang-orang Timur Tengah yang ada di Malaysia, ya, dan Cina Daratan. Apakah harus ditambahkan Cina Daratan? Kalau roadmap itu sudah menetap, kita sepakat nih, pakar-pakar, teman-teman travel agent sepakat nih, yaudah, kita segmen pasar kita di samping domestik, ini Cina Daratan seperti yang diinisiasi Bang Doni Auskaria, sama Malaysia, sama Singapura, yaudah, close di situ. Nah, begitu itu kita tetapkan, artinya Sumatera Barat harus menyiapkan amenity, kebutuhan-kebutuhan dari orang-orang yang akan kita jadikan segmen ini. Mereka mau kemana? Orang Cina Daratan ini, dia maunya apa? Kita siapin. Oh, mereka mau makannya seafood, artinya pengusaha-pengusaha Kadin menyiapkan restoran seafood. Gitu. Oh, orang Malaysia ini sukanya, atau orang Timur Tengah ini sukanya tempat-tempat villa yang dingin seperti Alan Panjang. Nah, artinya amenity-nya harus disiapkan yang premium. Karena mereka bukan hanya masalah Muslim friendly, tapi mereka semuanya higienis. Nah, disiapkan amenity-nya sesuai dengan roadmap pangsa pasar pariwisata Sumatera Barat. Terus dengan pangsa pasar yang sudah dipatok, jalan apa saja yang harus dibangun? Gitu. Orang Singapura itu misalnya tidak mau jalan terlalu lama menuju ke suatu lokasi misalnya. Dibangun itu disepakati. Jadi roadmap inilah yang memberikan roh kepada anggaran APBD atau anggota DPR pun mengarah ke situ nanti. Barulah jadi pariwisata Sumatera Barat itu. Termasuk juga, oh, orang China itu, orang Yunan itu dia suka oleh-oleh ini. Nah,
pelaku pariwisata UMKM fokus menyiapkan Kadin, fokus menyiapkan oleh-oleh yang sesuai dengan segmen tadi. Oh misalnya 4 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu ada penerbangan dari Yunan ke Sumatera Barat. Nah, disiapkan amenitinya. Hotel seperti apa yang mereka suka, restoran seperti apa yang mereka suka. Kalau misalnya Timur Tengah juga bukan orang Malaysia, tapi orang Timur Tengah yang banyak sekarang di Malaysia. Mereka tinggal nyebrang 1 jam ke sini. Saya sampai Padangan. Ya, artinya Sumatera Barat harus menyiapkan Arabic restorannya. Sumatera Barat kita harus menyiapkan Arabic guide-nya, harus menyiapkan Arabic villanya seperti apa yang mereka suka. Nah, itu yang kita berpatokan dengan pangsa dari pariwisata. Kira itu Bang Aib. Itu tahun ini kita siapkan, berharap nanti Bang Aib sampaikan tadi itu sama Bang Aib selesai itu. Dikasihnya Bang Aib ya. Yaitu istilah kita market oriented sesuai dengan pangsa pasar. Jadi yang disebut MT itu roadmap. Bahasa yang lebih ini adalah GPHN pariwisata. Ya. Kira-kira. Tapi itu udah betul. Udah benar oke ya. Artinya Bang Aib kita berharap betul mudah-mudahan MT sukses, duduk menjadi seorang legislator yang selalu menyuarakan tentang pariwisata ya Bang Aib ya. Harus disuarakan. Harus. Ya. Kalau siapa lagi? Ya, kalau tidak Mete siapa lagi? Dan ini memang 2024 untuk Mete ini. Ya. Mungkin barangkali amin. Para pemirsa Cilote Wanipin, kita tutup saja dialog kita pada hari ini bersama dengan Bang Aib dan juga Mete Zul. Borong Irian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.